Udah capek-capek nyewa pawang hujan yang senilai 9 M, tapi yang ada hujannya malah semakin deras. Beginilah jika sesuatu hal yang belum siap tetapi dipaksakan. Dan pada akhirnya yang akan terbebani adalah rakyat lagi. Karena tentunya pajak akan semakin melonjak. Apalagi terjadi pembengkakan anggaran, saya kira rakyat harus siap-siap lagi untuk bagaimana agar bisa lebih rajin untuk membayar pajak, agar Pak Jokowi juga lebih rajin untuk menggunakan anggaran. Bayangin nih, dana triliunan buat IKN ternyata nggak cuma buat bangun infrastruktur aja, tapi juga buat hal-hal yang sangat absurd, seperti sewa 1.000 Alphard dan bayar pawang hujan hingga 9 miliar. Kita harus mulai bertanya-tanya, ini buat apa sih? Ya teman-teman, di tengah kondisi ekonomi yang lagi nggak stabil kayak gini, malah ternyata ada dana yang dihambur-hamburkan. Untuk hal yang seharusnya nggak perlu dilakukan. Apakah pembangunan IKN benar-benar seefisien itu? Atau justru ada yang tidak beres? Ya, jadi teman-teman, mari kita bahas seberapa nggak masuk akalnya pengeluaran ini, dan kenapa hal seperti ini malah dijalankan. Kita mulai dari sewa 1.000 Alphard. Untuk apa sebenarnya kendaraan mewah sebanyak itu? Apakah para pejabat harus dimanjakan dengan fasilitas super mewah saat berkunjung ke IKN? Bayangin teman-teman, berapa banyak dana yang bisa dialokasikan buat kepentingan yang lain seperti pendidikan atau kesehatan. Dan yang paling bikin gregetan nih, absurd parah, bayaran pawang hujan mencapai 9 miliar rupiah. Ini seriusan Pak, kita berada di era teknologi canggih, tapi masih mengandalkan pawang hujan dengan biaya sebesar itu. Uang sebesar itu jelas bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Bukankah seharusnya pembangunan IKN itu fokus pada hal yang benar-benar berdampak positif bagi masyarakat luas? Kenapa malah ada hal-hal kayak seperti ini? Anggaran dihambur-hamburkan dan gak masuk akal teman-teman. Kalau seperti ini terus-menerus, kita patut khawatir kan dengan arah pembangunan IKN ke depannya. Dana yang seharusnya bisa dihemat dan dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting, malah dihamburkan untuk hal yang nggak penting. Kita butuh transparansi, Pak, dan prioritas yang sangat jelas, bukan pemborosan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Ngomong-ngomong, kemarin influencer ngapain ya? IKN tuh belum siap, belum jadi. Kenapa semua terkesan kayak diburu-buru banget? Dan kenapa harus dipaksain? Kesatu, Menteri PUPR sampai minta maaf karena runway bandar udara di IKN masih kurang 300 meter karena cuaca buruk sampai menghambat pembangunannya. Yang kedua, Menteri PUPR bilang air minum juga belum siap. Apakah para tamu undangan yang datang ke sana disuruh bawa pompa air sendiri? Ketiga, target pemerintah itu ngundang 1.000 tamu undangan. Tapi penginapannya nggak ada. Ini konsepnya gimana? Yang keempat, Kalimantan itu kan pusatnya kayu. Kenapa banget harus ngeboyong furniture dari Jakarta cuma untuk sidang kabinet? Emangnya di Kalimantan nggak ada pengrajin kayu? Emangnya di Kalimantan nggak ada yang nyediain jasa interior? Emangnya di Kalimantan nggak ada yang jago bikin meja kursi sampai harus diterbangin dari Jakarta? Yang kelima, nyewa 1.000 mobil mewah untuk acara 17-an itu bukanlah penghematan yang diomongin sama Jokowi. Dia nyuruh rakyat untuk makan secukupnya, jangan boros-boros, biar nggak impor beras. Tapi dia ngadain pesta makan-makan mewah di IKN dan sekarang ditambah lagi pakai nyewa 1.000 mobil mewah untuk pesta di IKN. Yang keenam, ini yang paling membagongkan. Kata Jokowi, IKN itu mau dibikin serba hijau, ramah lingkungan, bebas polusi dan sejenisnya. Karena itu dia bilang IKN cuma bisa dilewatin sama mobil listrik doang. Terus ngapain nyewa bus dan mobil Alphard yang pakai bahan bakar bensin dan solar? Ketujuh, BNPB tanggal 4 Agustus kemarin udah ngasih peringatan dini kemungkinan bencana di kawasan IKN. Kayak banjir dan tanah longsor karena cuaca dan curah hujan tinggi di IKN. Itu artinya apa? IKN masih belum siap, masih amburadul. Mending jangan dipaksain untuk gelar acara di sana tahun ini. Better dikelarin dulu semuanya dengan harapan di tahun 2025 IKN udah siap gelar upacara 17-an yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi di antara semua permasalahan yang tadi gue sebutin itu, yang paling parah adalah acaranya di Pulau Kalimantan, tapi warga Kalimantan yang ada di sekitar IKN kagak boleh datang ke sana. Dan kagak boleh ikut ngerasain pesta 17-an di IKN. Rakyat Kalimantannya malah disuruh nonton live streaming aja. Kan itu namanya. Apa lo?
Dulu, Jokowi mengatakan bahwa dia akan melarang kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin. Tapi realitanya sekarang ternyata bus yang digunakan untuk memuat para pejabat-pejabat yang nantinya mengikuti HUT RI yang ke-79 menggunakan bahan bakar bensin. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Jokowi secara tidak langsung menjilat ludahnya sendiri. Hal ini dia tunjukkan supaya apa? Agar supaya HUT RI ini berjalan dengan lancar, tetapi dia secara tidak langsung mengingkari janjinya sendiri. Bayangkan seorang pejabat negara, seorang presiden, seorang nomor 1 di Indonesia bisa mengingkari janjinya sendiri hanya supaya terlihat HUT RI yang ke-79 ini berjalan dengan lancar. Miris bukan? Kan hati mereka di IKN, oh bisa ditunda sebetulnya, dan status IKN juga belum jadi kota. Tapi Jokowi tidak memaksakan itu karena soalnya dia tidak bisa menunda rasa lapar dia untuk memamerkan hidangan yang disebut sebagai IKN. Karena kita tahu IKN itu sangat mungkin atau bisa kita pastikan dia akan gagal karena ini soal anggaran. Tapi justru di dalam potensi kegagalan itu Jokowi bahkan melanjutkan dengan menambah berlipatnya anggaran dengan alasan bahwa ini ada 2 event, satu di IKN, satu di Jakarta. Sama aja kan, ngapain mesti membuat alasan yang semua orang tahu kalau dibikin 2 event pasti bertambah, 3 kali event berarti 3 kali anggaran. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya mau berhemat atau tidak. Jadi bukan jadi alasan karena 2 lokasi maka anggarannya bertambah, kan bukan itu yang dipersoalkan oleh publik. Yang dipersoalkan publik adalah Jokowi menambah beban ekonomi karena memaksakan pameran kenikmatan dia pribadi itu kan. Sementara rakyat tidak boleh ada di IKN untuk merayakan kemerdekaan. Jadi anggaran ini justru ukuran Pak Jokowi nggak dulu kita kasih anggaran mesti berhemat, bukan dengan alasan di 2 tempat, lalu itu bikin aja di 7 tempat sehingga alasannya 7 kali lipat. Jadi sekali lagi sense of crisis itu tidak ada pada beliau. Beliau lupa bahwa jumlah orang yang tidak bersekolah, jumlah orang yang terlantar, jumlah orang yang setiap malam tidur dengan perut kosong. Di Indonesia setiap malam ada 19 juta orang tidur dengan perut kosong. Sementara Jokowi dengan enteng memperlihatkan kemewahan itu di IKN, dan uang rakyat ini bukan uang yang dimaksudkan untuk membahagiakan rakyat, justru merugikan rakyat. Kalau misalnya IKN ini dijadikan objek wisata lalu semua orang diizinkan untuk ikut serta di dalam kegiatan hari kemerdekaan yang juga sifatnya rekreasi, yang soal orang bisa lihat buktinya apa sebenarnya IKN, kan dengan anggaran yang berlebih justru rakyat ditahan atau dihalangi untuk masuk IKN karena ada yang disembunyikan di situ kan. Jadi ini peristiwa-peristiwa semacam ini yang mesti kita bongkar, ada apa sebetulnya sehingga Jokowi tidak mau mengakui bahwa ini adalah kemewahan, dan dengan alasan bahwa ini adalah tambahan event maka anggaran juga bisa bertambah. Yap, semakin miris apa yang menjadi kelakuan Pak Jokowi, dan yang paling mirisnya adalah warga Kalimantan dilarang untuk datang ke IKN. Seolah memang IKN ini diperuntukkan untuk para pejabat-pejabat saja dan kaum-kaum elit atau yang berduit, bukan untuk rakyat kecil seperti yang ada di sekitaran IKN. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, saya tidak panjang lebar, dan semoga video yang saya bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.